Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah salat tarawih insyaallah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masuk di bulan Ramadan, masuk pertengahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kadar keimanan kita itu sangat terlihat ketika di bulan Ramadan. Dan bahkan ketika kita di bulan Ramadan ini, ada yang tipe orangnya itu selama bulan Ramadan full, dia itu memang tidak pernah bolong ke masjidnya. Ada tipe orang yang kalau bahasanya anak muda itu fleksibel. Pokoknya yang acara yang masjid. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya boleh menggambarkan adalah kita saat ini itu di bulan Ramadan itu sangat kelihatan kita seperti dalam arena pertandingan. Contoh mawon yang paling gampang gitu. Jadi mungkin ibu-ibu enten sing ngertos, enten sing mboten. Contoh mawon Piala Dunia. Napa Liga Champions. Awal-awal bulan itu kita masuk di babak penyisian. Salah sebutan Pak. Ya, babak penyisian. Nanti setelah kita berhasil di awal bulan Ramadan, 10 di bulan Ramadan, maka di 10 di bulan ke-10 lagi atau bulan ke-11, hari ke-11 hari ke-11 di bulan Ramadan kita masuk babak gugur, fase gugur. Walaupun ini tidak bisa dibenarkan. Kelihatan bahasanya orang kontes nyanyi itu kayak Indonesia Idol itu mulai ada fase gugurnya, tereliminasi. Ini masjid-masjid mulai berkurang jamaahnya. Awalnya rame, makin lama makin sedikit. Nah, seperti itu pertandingan. Nah, nanti siapakah pemenangnya? Nah, kalau boleh menyimpulkan, siapakah yang pemenangnya adalah orang yang dia itu taat di masjid dari awal sampai akhir Ramadan. Nah, berdasarkan hal ini, saya ingin menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Awalu syahri Ramadan rahmah, wa awsyatuhu maghfirah, wa akhiruhu hitkum minan nar." Jadi awal Ramadan itu adalah rahmat. Saya ulang lagi. Jadi Allah itu berjanji di bulan Ramadan.
dalam 3 ketika bulan Ramadan. Yang pertama tadi apa? Rahmat. 10 awal pertama itu rahmat. Wa ausyatuhu maghfirah. Pertengahan adalah ampunan. Jadi hari ini adalah hari-hari ampunan. Wa akhiruhu ikun minan. Dan yang akhir, hari akhir adalah pembebasan dari api neraka. Maka dari itu hadis ini menjadikan dalil kalau ke masjid ketika bulan Ramadan ramenya hanya di awal saja, itu tidak dibenarkan oleh hadis ini. Karena apa? Allah sudah menjanjikan 3 hal ini. Kalau kita bisa sampai di akhir Ramadan istiqomah di masjid, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran, meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan apa? Pembebasan dari api neraka. Jadi luar biasa. Nah, yang pertama tadi rahmat. Kita mendapatkan rahmat, senang betul Pak, mendapatkan rahmat Allah. Senang. Rahmat Allah itu artinya kasih sayang Allah. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang Allah. Pemberian jeneng rahmat betul Pak. Nah, enten biasanya dia dikasih sayangi oleh Allah. Pengennya gitu. Nah, mengenai hal rahmat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Malaikat Jibril itu pernah bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman dahulu itu ada seorang pemuda, dia itu hidup selama 500 tahun di gunung. Dia ibadah sangat rajin selama 500 tahun. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan beribadah kepada-Mu. Doanya dikabulkan oleh Allah sehingga beliau meninggal ketika dalam beribadah kepada Allah. Diambil oleh Allah lalu dimasukkan ke surga oleh Allah. Ketika dimasukkan ke surga lalu Allah mengatakan, inilah kamu masuk surga karena rahmatku. Jadi diomongi sama Allah, diberitahu oleh Allah kalau kamu masuk surga karena rahmat Allah. Modal ini kemaki Pak. Nek bahasanya anak sekarang itu kemaki. Ya Allah, bukan karena ibadahku toh, aku udah rajin ini di dunia ini. Aku amal soleh banyak itu di dunia itu. Masa karena rahmat. Akhirnya dihitung Pak, benar sama malaikat. Malaikat silakan kamu hitung amalan dia. Setelah dihitung, ternyata benar, ibadahnya banyak. Lalu sama Allah dimasukkan ke dalam neraka. Ketika dimasukkan ke dalam neraka, baru anak muda tadi sadar bahwasanya saya akan menerima rahmat-Mu. Benar. Jadi rahmat Allah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu nek kata guru SD saya itu sakarepe Allah. Sakarepe Allah. Ada dulu di hadis Israiliyat. Jadi hadis Israiliyat itu cerita di mana di sebelum ada Nabi Muhammad SAW ada kisah seorang pemuda itu sudah membunuh 99 orang. Pengen tobat. Nah, pengen tobat. Ketika tobat, tanya kepada orang, aku itu sudah membunuh 99 orang. Kira-kira aku bisa
diampuni Allah kok enggak ya? Wah, mereka kayak mau aja tobat penak men. Akhirnya digenap ke 100. Saya muni ini harus disambi bunuh mati. Digenap jadi 100. Nah, akhirnya pemuda ini masih berjuang. Ya Allah, Pak Uki kok dia matanya terus. Tanya kepada seorang, saya itu sudah membunuh kemarin itu 100 orang. Apakah aku bisa diampuni oleh Allah? Akhirnya pemuda itu tanya kepada seorang, lalu seseorang menunjuk salah satu kampung. Aku bukan seorang yang paham agama, maka cobalah kamu menuju ke kampung itu. Di situ ada seorang yang paham agama. Singkat cerita, pemuda ini berjalan menuju kampung itu. Belum sampai di kampung, Pak. Belum sampai di kampung, pemuda ini berjalan mati di jalan. Ketika berjalan sebelum sampai kampung, pemuda ini mati. Malaikat azab sama malaikat rahmat adu. Wih, ini betulnya diazab ini. Si malaikat rahmat, oh iso iki tobat. Wah, ramai. Malaikat ini ramai. Oh, si malaikat azab wis langsung dieksekusi. Nenek. Si malaikat rahmat, jangan. Ini sudah bertobat kepada Allah. Dia sudah berusaha. Nah, akhirnya datanglah seorang menengahi para malaikat itu. Ditengahi, Pak. Ya sudah, kita hitung saja. Di perjalanan dia ke kampung ini sudah banyak atau belum? Dihitung sama mereka. Sama malaikat rahmat dihitung. Loh, banyak loh. Akhirnya ternyata banyak langkahnya untuk menuju ke kampung itu gitu. Akhirnya pemuda ini masuk surga karena rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal ini jangan justru menjadikan kita malas untuk beribadah. Aku kan itu rahmat Allah, jadi ya wis biasa kayak ini. Sholat di bolong-bolong, nggak bisa. Kita mendapatkan rahmat Allah dengan kita nyerkamu tadi sak-sae dengan ibadah Allah, sak-karepe dengan aturan Allah, ya tidak bisa. Justru perlu dipahami bahwasanya kita rajin beribadah seperti ini dalam rangka mencari rahmat Allah. Kita pantas gak mendapatkan rahmat Allah gitu. Seperti itu. Perlu kita pahami bahwasanya ibadah itu bukan hanya pantas-pantas saja. Ibadah itu untuk kita. Walaupun yang pengampun Arab di lempang bone, apa orang di lempang bone tetap beribadah kepada Allah. Jadi jangan pernah tergoyah. Terkadang mohon maaf kita itu mudah sekali goyah iman kita, mudah sekali meninggalkan agama kita hanya karena persepsi dan omongan orang lain. Nek cara gampangnya itu mudah sekali meninggalkan agama kita hanya karena dirasani orang lain, dirasani tonggone. Sholat tepat waktu dirasani tonggone. Jabat tangan hanya pada mahramnya saja, ketika tidak ada mahram, ketika bukan mahramnya tidak salaman, dirasa sombong, tidak salaman malah gelem. Itu. Jadi perlu dipahami terkadang. Maka dari itu dalam hadis Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diberikan Allah kebaikan, yufaqihu fiddin. Jadi kalau kita pengen dikatakan oleh Allah baik, dipuji oleh Allah baik, maka kita harus paham agama. Jadi hal semacam ini benar atau tidak, hal semacam ini dibenarkan oleh Allah atau tidak, hal semacam ini benar dalam Islam atau tidak. Jadi benar itu adalah patokannya adalah agama kita.
kita, bukan dari kesepakatan para masyarakat atau orang lain. Terkadang kita hanya mampu dan kita terlupakan dalam hal ini. Kehidupan kita itu patokannya adalah agama. Bahkan mohon maaf ya, sebelumnya ada orang yang mengatakan seperti ini, jangan bawa-bawa agama. Jangan bawa-bawa agama. Itu perkataan yang menurut saya menyesatkan bagi umat Islam. Menyesatkan, Pak. Sepaham saya, Pak, jangankan di mana, mohon maaf, di WC, di toilet kita membawa agama, Pak. Kita berhubungan istri dengan istri kita membawa agama kita. Dari hal kecil makan tuh kita membawa agama. Apalagi dengan orang lain, apalagi dengan masyarakat orang lain, kita membawa agama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan bawa agama, kita harus bawa agama. Karena apa? Kita punya aturan. Jadi kita punya aturan. Islam itu punya aturan. Saya teringat tausiahnya dari Profesor Dr. Quraisyihab itu, beliau mengatakan, jadi agama itu apa? Agama itu tali yang mengikat pada diri manusia, itu namanya agama. Jadi kan bisa bayangkan, tali kalau manusia itu nggak ada talinya, berarti dia tidak beragama. Jadi kan, mohon maaf, pernah lihat kuda itu kalau ditali itu kan akan nurut sama tuannya. Ya kita seperti itu. Kalau kita terlepas tali kita itu, ya kita akan kemana-mana. Tapi sifatnya kita seperti orang yang bertakwa. Itulah orang bertakwa. Bertakwa itu kita tetap di jalan tali Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu jangan sampai kita terlena. Kemanapun kita harus membawa agama kita. Dan jangan sampai kita itu terlena bahwasanya sidik-sidik omongan masyarakat. Padahal belum tentu, Pak. Padahal di dalam Islam sudah dibahas semuanya. Bagaimana kita untuk menjaga masyarakat. Bagaimana Nabi adalah seorang manusia sebaik-baik makhluk akhlaknya. Maka dari itu, jika kita mencontoh bermasyarakat, maka contohlah Nabi. Nabi sama anak juga senang. Nabi itu sama masyarakat juga dekat. Bagaimana pertutur kata Nabi, dia bertutur kata yang baik. Maka dari itu saya menasihatkan juga jamaah sekalian, pentingnya kita untuk belajar Islam. Yufaqihu fiddin. Jika kita ingin diberikan oleh Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah berikan kita pemahaman agama. Maka dari itu di sini kalau ada TPA, mari diajak anak-anak untuk ber-TPA, belajar Islam. Karena kalau sudah masuk Islam, maka wajib bagi kita untuk belajar Islam. Karena dengan kita paham Islam, maka kita masuk kategori orang yang dipuji oleh Allah dengan kebaikan. Saya cukup sekian. Aku lupa lihat dan astagfirullah wa lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.